Mungkin ada orang yang pernah pacaran lalu ternyata dia putus dari pacar, atau mantannya udah nikah duluan, atau ada juga yang pernah melihat orang tuanya bercerai. Ini sedikit banyak bisa membuat Anda jadi takut menikah. Lima penghambat datangnya jodoh. Apa saja sebenarnya penghambat-penghambat jodoh? Yang pertama, penghambat jodoh bisa jadi adalah dari mindset dirimu. Kang, aku nih orangnya terlalu gendut. Kang, aku tuh gak cantik. Aku tuh gak cakep sama cowok-cowok, beda sama cowok yang lain yang cakep. Tapi aku dari orang tua yang miskin. Nah, ketika kamu inferior, ketika kamu merasa dirimu gak pantas, maka kau akan menarik dirimu untuk bisa mendapatkan jodoh yang akhirnya hilang jodohnya. Bayangkan, siapa orang yang mau mendekati orang yang negative thinking, yang selalu merasa dirinya rendah? Bukan berarti bedakan ya orang yang dia tawadu, orang yang rendah hati sama dia yang selalu merendah. Orang yang merendah inferior dari sikapnya negatif ya, dari cara bertuturnya negatif, dari cara bersikapnya semuanya negatif. Nah, ini membahayakan. Oke. Yang kedua, sahabat sekalian, yang menjadi hambatan untuk menikah atau untuk dapat datangnya jodoh, yang kedua adalah trauma masa lalu. Mungkin ada orang yang pernah pacaran lalu ternyata dia putus dari pacar, atau mantannya udah nikah duluan, atau ada juga yang pernah melihat orang tuanya bercerai. Ini sedikit banyak bisa membuat Anda jadi takut menikah. Maka saran saya, kalau Anda ada di posisi ini, segera untuk mengikuti coaching. Ada misalnya seperti yang saya buat, NLP coaching, untuk bisa di cleansing mentalitas Anda. Karena kita itu akan mengikuti apa yang ada dalam belief system kita, apa yang ada dalam keyakinan diri kita. Yang ketiga, sahabat sekalian, kalau Anda merasa kenapa ya aku nggak nikah-nikah, bisa jadi yang ketiga penghambat nikah adalah dari orang tua. Orang tua yang otoriter, orang tua yang tidak cuek, atau orang tua yang terlalu menuntut, orang tua yang selalu ingin seperti ini, atau kriterianya terlalu tinggi. Ini yang bisa menghambat juga dalam pernikahan. Maka saran saya, kalau Anda punya masalah dari orang tua, pendekatan dan orang tua, rebut hatinya. Kalau nggak bisa pakai kekuatan Anda bisa pakai seorang tokoh atau juga paman atau kakek yang bisa meluluhkan hati orang tuamu. Yang keempat, salah satu penghambat jodoh adalah belum siap ilmu dan finansial. Ini biasanya masalah dari pria. Pria biasanya banyak yang akhirnya menunda nikah karena masalah belum siap finansial. Kalau wanita ingin ilmu dulu, kalau laki-laki biasanya masalahnya di finansial. Belum punya uang mahar lah, belum punya uang untuk menikah atau walimah lah, belum siap nanti udah nikah kayak gimana lah. Nah, boleh kamu punya pertimbangan, tapi jangan sampai cuman gara-gara hitung-hitungan matematika akhirnya kamu nggak menikah-nikah. Ingat, menikah itu bedanya nekat sama berani adalah pada persiapan. Persiapkan tapi nggak harus selalu sempurna. Yang penting kita sudah ikhtiar yang terbaik. Nah, yang terakhir sahabat sekalian, biasanya penghambat pernikahan yang banyak terjadi adalah ketika kau masih terhalang dengan kakak yang belum menikah atau adik yang harus dibiayai. Sahabat sekalian, bukan artinya kita jadi cuek ketika kakak kita belum nikah, adik kita yang harus dibiayai, atau orang tua kita harus dibiayai. Itu sudah memang kewajiban kita untuk membantu. Tapi jangan sampai kita akhirnya saling menghancurkan. Impian ini akhirnya tidak terjadi karena kita punya tanggung jawab yang lain. Tidak, sejalan saja, nikah-nikah bantu orang tua tetap. Lalu bagaimana nanti kalau dengan diskusi sama suami? Bicarakan saja. Misalnya, aku punya masalah seperti ini. Bagaimana ya, aku nggak mau menuntut sama kamu, tapi aku masih jadi tulang punggung keluarga. Laki-laki yang baik, kalau dia punya finansial yang kuat, dia akan bilang sama kamu, sudah kamu tinggal saja di rumah, biar aku yang cover kehidupan orang tuamu dan juga dirimu.
Nah, ini laki-laki yang baik. Tapi kalau laki-laki yang misalnya belum punya kemampuan finansial, bisa jadi dia membolehkan kamu untuk tetap bekerja setelah menikah. So, apapun yang terjadi, sekali lagi sahabat sekalian, jangan jadi orang yang cuman gara-gara penghalang jodoh ini, 5 penghalang jodoh ini, akhirnya kita nggak dapat jodoh yang terbaik. Ingat, walaupun punya halangan dan tangan, bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Memang susah sih, tapi bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Semangat untuk menjemput jodoh terbaik. Saya Stefano Halid.